Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya. Mau diterangkan ini? Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita, terutama dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodongo, 20 itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan parening dumati, dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko, Ho itu dalam bentuk daripada apa? Hono, Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada hono. Mulai daripada gono legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legono itu masih belum ada sandangan, masih wudo. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum sandangan. Terus hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirlah wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno, masih gono. Itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada gono masih legeno. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan soroko. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu soroko. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Ya, kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Doto sawolo, datan sawolo, tidak pernah salah. Sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu. Diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan. Yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan tuh. Ya. Nah, kemudian lantas kita jujur, tempat-tempat juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawolon. Tahu sama kekuatannya, dojoyonya. Dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya, ada pada kita itu kalau kita menerima. Tinggal sekarang manusianya sendiri, manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Doto Sawolo, Podo Joyo, Mogo Bodong. Mo itu sukmo, go itu satu, itu Mogo bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, yang Podo Joyo tadi. Itu. Tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal jadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan,
ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud, gitu. Tidak bentuk, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu, gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan sendirinya, agar supaya betul-betul bisa menempati diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai kepada mati tergantung kepada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Nah itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis. Satu tapi kembar tetapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Gitu. Itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan moyang kita yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi. Itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang untuk meletakkan semuanya. Terima kasih. Dan demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.